Halo, apa kabar semua? Balik dengan Putu Reza, masih di Project Review. Apa kabar? Semoga masih sehat selalu. Jadi, seperti yang udah pada tahu, Apple baru aja ngerilis handphone teranyar mereka, yaitu iPhone SE 2020. iPhone SE generasi kedua. Nggak ada launching khusus, nggak ada keynote, muncul begitu aja tiba-tiba di website mereka, dan tentunya bikin heboh, bikin diomongin orang, termasuk sama saya sendiri. Saya excited banget sebenarnya sama handphone ini karena isunya tuh bukan baru aja, tapi udah sejak beberapa bulan yang lalu, dan itulah kenapa saya sempet akhirnya nyobain iPhone SE lagi untuk tahun 2020, dan akhirnya sekarang muncul juga handphonenya. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin iPhone SE diomongin banyak orang, selain emang ini adalah produk Apple yang selalu diomongin? Sebagus itukah? Saya akan coba ngerangkum dari apa yang saya baca-baca, terus sedikit mengkaitkannya juga sama pengalaman-pengalaman dengan device Apple seperti ada iPhone 8, iPhone 8, ada iPhone XR, dan juga ada iPhone 11 sekarang, iPhone 11 Pro, karena semuanya punya korelasi yang begitu dekat dengan iPhone SE tahun ini. Pertama adalah soal desainnya. Dulu iPhone SE generasi pertama itu melejit karena dia punya desain yang ringkas di tahun itu. Dan sekarang iPhone SE generasi kedua juga mengambil langkah yang sama, namun dengan standar yang berbeda. Jadi kalau dulu standar kecil itu adalah 4 inci, sekarang adalah 4,7 inci. Dan kalau ngelihat dari gambarnya di website, nggak susah kebayang kalau bodi yang dipakai Apple kali ini adalah iPhone 8, iPhone 8. Bentuknya persis, ukuran layarnya juga begitu pula sama resolusinya. Aduh, kamu masuk video apa gimana? Hah? Turun dulu ya. Oke, jadi saya kembali. Tadi ditaruh kamar dulu, dikunciin biar nggak ganggu. Sampai mana? Oh ya, soal bezel, bisa dilihat ini tebal banget, dan kayaknya emang cuma Apple nih ya yang bisa di tahun 2020 ngerilis handphone baru dengan bezel setebal itu, dan masih diomongin orang secara positif ya. Orang masih excited dan kayaknya handphone bakal laku. Masih soal bezel, bisa dilihat juga ada Touch ID. Kabar baik banget bagi mereka yang suka sama fingerprint sensornya Apple, udah kangen banget dan sekarang ada lagi. Dan entah kenapa ya, kayaknya cocok banget sama situasi sekarang, orang lagi banyak pakai masker ya. Susah pakai Face ID, saya udah berasa banget ribetnya, jadi ada Touch ID mungkin adalah solusi yang pas untuk saat sekarang. Selain itu, sama seperti iPhone 8, iPhone SE 2020 ini juga punya sertifikasi tahan air dan debu. Menarik sekali, apalagi jika mempertimbangkan harga yang menurut saya sangat menarik sekali untuk sebuah iPhone baru. Oke, dari tadi saya belum ngomongin harga, jadi iPhone SE 2020 itu harganya adalah 7,1 juta rupiah jika kita mengkonversikan dari Singapura dolar, yaitu 649 dolar Singapura. Kurs sekarang ke Indonesia 7,1, itu oke sekali untuk sebuah iPhone baru. Dan perlu diingat lagi, harga tersebut adalah harga yang kita dapatkan dengan kondisi kurs atau nilai tukar yang tidak terlalu baik saat ini. Seandainya aja kursnya lagi normal, situasi normal gitu ya, kayak 2 bulan lalu lah, iPhone ini bisa 6 jutaan, itu oke banget harganya. Jadi ya untuk iPhone baru saya nggak bisa bilang ini kemahalan. Oh ya, satu tambahan juga, saya cukup banyak baca di DM Instagram, kok harganya 649 dolar bukan 399. Jadi 649 adalah Singapura dolar, dolar Singapura, harga di Singapura. Sedangkan 399 yang banyak dilihat itu adalah harga di Amerika. Sedangkan kita tinggal di Indonesia, pakai referensinya adalah harga Singapura karena biasanya lebih mepet dibandingkan harga di Amerika yang pastinya jauh lebih murah. Begitu. Kalau ngelihat iPhone SE yang baru, salah satu peningkatan yang cukup bikin orang banyak itu wah adalah chipsetnya. Ada A13, A13 Bionic, chipset yang sama yang digunakan di seri iPhone 11. Jadi di atas kertas, performa dan user experience yang diberikan harusnya sih bisa setara, sehingga sekali lagi nih jadi kabar baik bagi mereka yang mungkin sempat pengen beli iPhone 11 series, entah iPhone 11, iPhone 11 Pro atau Pro Max, tapi ngerasa masih kegedean. Nah ini, iPhone SE 2020 adalah jawabannya, karena dengan form factor atau desain yang ringkas, dia punya chipset yang sama powerfulnya. Tapi dengan chipset yang begitu powerful dan ukuran perangkat yang ringkas,
Kekhawatiran itu muncul sebenarnya dari segi baterai yang kayaknya sih bakal kecil juga. Saya baca banyak yang berharap semoga di atas 2000 mAh gitu kata netizen. Tapi kalau ngelihat desainnya pakai iPhone 8, iPhone 8 dan menjadikan handphone tersebut sebagai acuan, ya kemungkinan besar yang ini juga di bawah 2000 mAh. Namun ya itu cuma angka doang dan mesti dicek lagi, mesti dicoba dulu karena banyak sekali faktor yang memengaruhi seperti ada chipset yang meskipun powerful tapi juga efisien dan juga ada software yang lebih baru. Oh ya, iPhone SE sudah mendukung fast charging 18 watt pastinya dijual terpisah dan sudah ada wireless charging. Terakhir untuk kameranya, kayaknya nggak kelihatan ada yang spesial, lensanya cuma satu dan kombinasinya pun masih sama yaitu 12 dan 7 megapiksel namun ditambahin ada portrait mode dan bisa ngerekam video 4K sampai 60 fps. Itu menarik dan kualitasnya kalau menurut saya Apple adalah salah satu yang terbaik ya untuk video. Jadi saya excited banget gimana hasilnya di iPhone yang tergolong murah ini. Overall kalau dari impresi awal, baca-baca dan mengkaitkan dengan pengalaman-pengalaman lalu, saya memprediksi atau saya menganggap ya iPhone SE 2020 ini bakal laris, bakal banyak banget yang suka. Aspek desain yang ringkas tentu adalah nilai jual utama dari handphone ini karena banyak sekali memang orang yang ingin handphone ringkas namun powerful dan orangnya itu banyak sekali, nggak bisa dikesampingkan, banyak sekali orang yang masih ingin handphone kecil. Plus, di handphone barunya ini iPhone SE performa juga ditingkatkan, punya chipset yang baik sekali sehingga semakin menambah nilai jualnya. Bezel bolehlah tebel, layar juga resolusinya nggak nyampe Full HD, tapi dengan harga perangkat yang sekali lagi terjangkau sekali untuk iPhone baru, kayaknya untuk orang yang bener-bener niat beli, nggak cuma model komen doang, kayaknya sih nggak akan peduli, akan tetap dibeli. Jadi apakah kamu juga salah satu orang yang excited dengan iPhone SE terbaru ini? Bakal beli? Kalau saya sih, saya penasaran, excited banget, pengen nyobain. Cuma untuk beli sekarang kayaknya butuh pertimbangan lebih ya, bukan masalah COVID doang, tapi sebentar lagi peraturan IMEI kabarnya akan segera berjalan tanggal 18 dan iPhone sendiri baru rilis tanggal 24 April yang artinya aturan tersebut sudah berjalan seminggu. Masih bisa mungkin handphone ini dipakai tapi saya mesti daftaran IMEI-nya sendiri supaya bisa menggunakan operator di sini. Namun ya sekali lagi mesti dilihat juga bagaimana pelaksanaannya, bagaimana eksekusi pemblokirannya, bagaimana mekanisme pendaftarannya, mudah atau tidak, itu perlu ditinjau lagi sebelum memutuskan untuk membeli. Kalau misalnya nggak pengen banget, menurut saya tunggu resmi aja, tapi nggak tahu resmi di sini kapan ya. Ya kayaknya segitu aja dulu untuk ngomongin tentang iPhone SE kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar kamu. Saya pengen tahu banget seberapa banyak orang sih yang excited dengan iPhone SE 2020. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.